Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apanya? Oh, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu nahu kita dan sekarang kita sudah sampai ke pembahasan tentang keterangan tambahan yang lain. Jadi kalau pekan lalu kita sudah membahas adanya keterangan tambahan yang kita sebut sebagai jar majrur dan mudhaf ilaih. Maka hari ini kita akan mempelajari keterangan yang lain, keterangan dalam kalimat yang lain yang tergabung dalam kelompok tawabi ya. Tawabi. Tapi insya Allah ini kita akan bahas setelah kita membahas PR ya. PR minggu lalu. Hari Selasa kemarin ya. Baik, dibuka PR-nya, ditukar dulu sama temennya. Betul, ditukar. Udah ditukar? Tukar dulu. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 180. Kita bahas bersama PR-nya. Sudah ya? Baik, kita lihat di buku ya. Halaman 80. PR-nya adalah pertama soal 1A, tentukanlah apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, tunjukkan kalimat yang benar. Ya. Soal yang pertama ya. As-sa'atu Muhammadin ghaliyun. As-sa'atu Muhammadin ghaliyun. Ini hadza sayam khata. Khata ya. Salahnya di mana? Ya, ahsantum. Ya, jadi kaidahnya kan mudhaf itu nggak boleh tanwin dan nggak boleh alif lam ya. Maka as-sa'atu Muhammadin ini salah, yang benar sa'atu Muhammadin ya, ghalin atau ghaliyun. Jam tangan Muhammad itu mahal. Kemudian soal yang nomor 2. Tadhabu at-tabibatu ila mustashfal wiladati. Yang tadi Muhammadin atau Muhammadin? Hah? Itu Muhammadin ini benar. Benar. Emang kenapa? Enggak, saya masih bingung kalau misalnya itu kan Muhammad itu kan termasuk itu kan yang bermunsharif itu enggak berubah sama. Emang Muhammadin ghairu munsharif? Apa yang menyebabkan Muhammadin ghairu munsharif? Yang itu ya. Fi'il apaan yang Muhammadin? Itu Ahmad ya? Iya, Oh, iya. beda ya. Kalau Muhammad enggak, beda. Soal nomor 2, tadhabut tabibatu ila mustashfal wiladati ya. Seorang dokter wanita sedang pergi ke apa tuh? Rumah sakit bersalin ya. Wilada itu melahirkan. Ini benar atau salah? Nah, Hah? Karena ini jumlah fi'liyah kita tinjau dengan fira dan fara mana semana ya. Tadhabu ini fi'ilnya mufrad enggak? Hah? Mufrad. Kemudian fa'ilnya rafa. Tabibatu rafa. Tayyib. Kemudian fi'il dan fa'il sama jenisnya? iya. Sama ya. Ila mustashfa, ila huruf apa? Jar. Maka setelahnya harus majrur ya. Ini majrur enggak? Ini majrur tapi muqaddarah, ditakdirkan, enggak kelihatan. Dianggap majrur ya, muqaddarah, dianggap majrur. Karena memang selamanya begitu mustashfa. Enggak kelihatan dia. Kemudian al-wiladati jadi apa? Mudafilai. Mudhaf ilaih ya. Takdirnya apa? Enggak. Takdir ini antum yang enggak masuk agak ini soalnya. Takdir itu kalau mudhaf ilaih ada kalanya ia menjelaskan min. Ada kalanya ia menjelaskan li. Contohnya ya. Contohnya khatamu hadidin. Cincin besi. Itu takdirnya apa? Khatamun li hadidin apa khatamun min hadidin? Min hadidin, cincin dari besi. Tapi kalau kitabu Zaidin, ini min atau li? Tentu li kan nggak mungkin kitabun min Zaidin, kitab dari si Zaid. Apanya maksud kulitnya gitu. Ya, jadi kitabun li Zaidin, kitab bagi atau untuk atau milik si Zaid. Ya, jadi ini nomor 2 benar ya. Tadhabut tabibatu ila mustashfal wiladati. Tapi selanjutnya soal nomor 3 ya. Sayyaratu Zaidin jadidun. Benar salah?
Sayyaratu Zaidin jadidun. Benar salah? Benar. Kok nggak pakai alif lam sayyarahnya? Kan Tapi kan mubtada harus marifat kan? Ini kan jumlah ismiyah. Kan jumlah ismiyah itu madu manis dari Malang. Ya, mubtada wajib marifat, dari itu mubtada wajib marifat. Mana? Ini udah marifat belum? Hah? Hah? Ini udah marifat belum? Ini nanya nih. Hah? Tapi itu masuk ini mudah. Hah? Mudah. Itu setelah mudhaf kenapa? Enggak Hah? boleh dekati alif. Iya, cuma pertanyaannya apakah Sayyaratu Zaidin ini udah marifat atau masih nakiroh? Udah marifat. Kenapa? Karena udah Zaidin. Nah, benar ya. Anda cuma nguji aja. Jangan ngasal. Jadi Sayyaratu Zaidin ini dia udah marifat sekalipun sayyarohnya nggak ada alnya ya. Karena marifatnya dengan cara apa? Idofah kepada yang udah marifat. Zaid itu kan marifat isim alam ya. Jadi ini benar ya. Tapi salah. Benar Sayyaratu Zaidin tapi jadidunnya salah. Kan mubtada dan khobar ya, madu manis dari Malang ya. Yang kedua apa kaidahnya? Manis sama jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Ini mubtadanya mudzakkar atau muannas? Muannas. Jadi khobarnya muannas ya. Sayyaratu Zaidin jadidatun. Ya. Kalau kita belajar nahwu, kaidah itu jangan dipisah-pisah. Nyambung terus. Jadi sayyaratu Zaidin jadidatun, itu yang benar. Kemudian yang keempat ya. Raja'a Abu Fatimata min baitil mudarrisati ya. Bapaknya Fatimah pulang dari rumah ya seorang guru. Ini benar atau salah? Raja'a Abu Fatimata min baitil mudarrisati. Hah? Ini jumlah apa ini? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah ya. Maka kita tinjau dengan fi'ra dan fara ya. Fi'ra dan fara itu manis. Fi'ilnya mufrad? Mufrad. Fa'ilnya rafa. Tak apa? Rafanya dengan apa dia? Kenapa waw? Kan rafa itu dhammah. Ahsantum ya. Karena isim yang 5 itu rafanya dengan waw. Nasabnya dengan apa? Alif. Jarnya dengan? Ya, ahsantum. Baik. Kemudian fi'il dan fa'il sama jenisnya. Sama nggak jenisnya? Raja'a mudzakkar muannas. Abu mudzakkar. Berarti ini udah benar dari sisi jumlah fi'liyahnya ya. Selanjutnya, Fatimata. Jadi apa dia Fatimata? Pokoknya cara gampang mengetahui dua isim yang nempel itu mudhaf ilaih atau bukan, lihat artinya. Abu Fatimah kan artinya apa? Bapaknya Fatimah. Berarti kan itu Abu li Fatimah. Ya, li Fatimah. Jadi bapaknya untuk si Fatimah. Jadi ini mudhaf ilaih pasti. Pertanyaannya, bukankah mudhaf ilaih itu harus majrur? Ya enggak? Lalu kenapa Fatimah enggak kasroh? Kenapa enggak roja Abu Fatimati? Ahsan ya. Karena Fatimah itu ghairu munsharif. Kenapa Fatimah ghairu munsharif? Ya, semua nama wanita itu kecuali Hindun ya. Ghairu munsharif. Dan Da'dun nanti lagi. Ada Hindun sama Da'dun. Cuma memang kita sendiri termasukannya agak jarang juga dengar nama Da'dun nih. Tapi ada. Min baitil mudarrisati. Min itu huruf apa min? Kenapa baiti? Otomatis karena huruf jar harus majrur. Kenapa dia kasroh? Ya, karena bait itu mufrad ya, maka jarnya dengan kasroh. Al mudarrisati jadi apa? Majrur juga. Hah? Mudhaf ilaih ya. Majrur itu hanya ketika ada huruf jarnya. Kalau ini kan nggak ada huruf jarnya. Berarti dia kalau nggak mudhaf ilaih, kalau nggak tawabi. Tawabi itu nanti kita belajar naat atau taukid badal. Tapi karena ini dari sisi makna jelas ya. Rumahnya seorang bu guru. Nah, berarti ini kan li ya. Min baitin lil mudarrisati ya. Jadi ini benar ya. Raja Abu Fatimah min baitil mudarrisati. Soal yang kelima, yata'allamu ummu Aisyata kitabun nahwi ya. Ibunya Aisyah sedang belajar ya buku nahwu. Yata'allamu ummu Aisyata. Ini benar atau salah? Kita tinjau dari ya dengan rumus fi'ra fara manis ya. Fi'ilnya mufrad enggak? Mufrad benar. Fa'ilnya rafa ya, ummu dhammah.
Kemudian apakah fi'il dan fa'il yang sama jenisnya? Enggak. Beda. Makanya salahnya di situ ya. Karena ummu itu muannas, maka yang benar fi'ilnya juga harus muannas. Jadinya ya tata'allamu ummu Aisyata. Aisyata, kenapa Aisyata? Gharib musharif. Dan dia jadi apa Aisyah di sini? Mudhof ilaih kan ibunya Aisyah. Maka jelas dia mudhof ilaih. Karena dia gharib musharif ya majrurnya dengan fathah enggak dengan kasrah. Kemudian kitabun nahwi. Jadi apa kitabu di sini? Mudhof itu bukan kedudukan ya. Jadi jangan pernah bilang dia mudhof. Mudhof itu bukan kedudukan. Karena mudhof itu pasti menduduki kedudukan lain ya. Jadi maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih kaidahnya mana ya? Mana? Maf'ul bih wajib nasab ya. Berarti yang benar kitaba ya, kitaba ya, kitaban nahwi. An-nahwi jadi apa? Mudhof ilaih ya. Takdirnya apa? Min atau li? Ya, kitabun linahwi. Buku untuk ya kitaban ya linahwi. Buku untuk pelajaran nahwu gitu maksudnya ya. Jadi benar tata'allamu ummu Aisyata kitaban nahwi ya. Ini yang benar. Ini udah 5 soal, ada yang benar semua enggak? Alhamdulillah. Kemudian yang keenam ya. Shadiqu Aliyin ya, akhu Abu Yasirin. Nah, ini hati-hati nih. Shadiqu Aliyin, akhu Abu Yasirin. Yang dimaksudkan dari kalimat ini, temannya Ali adalah saudara bapaknya Yasir. Saudara bapaknya Yasir berarti siapanya Yasir? Pamannya Yasir ya. Cuma sengaja diginiin biar agak mikir kita. Ayo. Ini jumlah apa nih? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah ya. Berarti kan mubtada khobar. Maka tinjauannya madu manis dari Malang. Yang pertama, mubtadanya mana? Shadiqu. Khobarnya mana? Hah? Kalau kita bilang Ali itu khobar, kita ngartinya pasti begini, temannya itu adalah Ali. Kan nggak begitu kan artinya? Karena khobar itu pasti artinya kalau nggak adalah, yaitu, itu, pokoknya sesuatu yang menjelaskan mubtada. Kira-kira temannya Ali, ini kan jelas apa tuh? Temannya Ali. Berarti apa? Bentuknya? Kominsi. Li dong. Temannya Ali. Mudah-mudah ilaih ya? Sekarang pertanyaannya khobarnya. Mana kata yang menjelaskan pernyataan temannya si Ali? Kenapa? Nah, berarti khobarnya yang aku ya. Ini kan ya, temannya si Ali adalah saudara bapaknya Zaid. Berarti yang jadi khobar yang mana? Aku ya. Sekarang kita bedah satu. Shadiqu tadi jadi apa? Mubtada ya? Mubtada. Kenapa dia dhammah? Kenapa nggak shadiqo, nggak shadiqi aja? Mubtada memang harus rafa kan madu marfu keduanya mubtada rafa, khobar pun rafa ya. Kemudian aliyin kenapa kasroh? Karena dia mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih kaidahnya apa? Harus majrur ya. Dan dia dengan kasroh karena mufrad. Kemudian aku khobarnya. Benar nggak aku? Kenapa nggak akho? Isim yang 5 kan ya? Kenapa nggak akho atau akhi? Rafa ya. Rafa. Kalau Rafa kenapa aku? Karena isim yang 5 ketika Rafa memang dengan wow. Sekarang Abu Yasir kan saudara bapaknya Yasir. Ini mudhof ilaihnya bertingkat ini. Ya. Saudara bapaknya Yasir. Ini benar nggak aku Abu? Abu jadi apa sih Abu? Abu jadi apa? Mudhof itu bukan kedudukan. Jadi apa dia? Maf'ul bih. Emang ada fiilnya maf'ul bih orang di jumlah ismiyah? Bukan penjelas. Coba terjemahin. Saudaranya, bapaknya Yasir. Berarti jadi apa dia? Mudhof ilaih. Tapi dia juga jadi mudhof buat Yasir. Paham nggak? Jadi shadiqu kan jadi khobar. Shadiqu. Aku khobar nih. Abu tuh mudhof ilaihnya. Nah, abunya mudhof, Yasir mudhof ilaihnya lagi.
Kan saudaranya, bapaknya, berarti bapaknya itu mudhof ilaihnya saudaranya. Bapaknya Yasir, berarti Yasir itu mudhof ilaih dari Ya Abu. bapaknya. Nah, bener nggak kalau kita katakan Abu ini mudhof ilaih terus kita bacanya aku Abu Yasirin? Ingat kaidah mudhof ilaih itu harus apa? I'rabnya majrur ya. Berarti salah ya. Berarti benar aku Abi Yasirin. Gitu ya. Memang kalau belajar nahu semua qaid harus disatukan. Jangan dipahami sebagian terus dilupakan yang lain ya. Sodiku aliyin aku Abi Yasirin ya. Sodiku mubtada, kemudian aliyin mudhof ilaih, aku khobar, Abi mudhof ilaih, Yasirin mudhof ilaih juga. Jangan sekali-kali mengatakan mudhof ya. Mudhof itu hanya alasan adanya mudhof ilaih. Di saat yang sama mudhof itu pasti menduduki dudukan yang lain ya. Contohnya ini ya, aku Abi Yasirin. Abi ini dia mudhof bagi Yasirin, tapi dia mudhof ilaih bagi aku. Kayak gitu. Justru ya orang kedudukannya dia mudhof ilaih bukan mudhof ya. Baik, sekarang yang ketujuh. Yaqra'ul muslimun al-Qur'ana fi masjidil qaryati. Ya. Orang-orang Islam ya sedang membaca Quran di masjid kampung. Ahada sahih am khata'? Ini sebenarnya salah. Hah? Ini jumlah apa nih? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah ya, maka tinjauannya itu ya fira dan fara itu manis mana? Fi'ilnya mufrad enggak? Yaqra'u. Mufrad ya. Fa'ilnya rafa. Mana bukti rafanya? Enggak dhamma dia? Hah? Enggak dhamma dia. Jamak mudzakkar salim kenapa emang? Rafanya dengan waw. Emang nasabnya dengan apa? Jarnya dengan apa? Jazmnya? Jazm itu nggak berlaku buat isim. Cuma berlaku buat fi'il aja. Jadi memang kalau buat isim tinjauannya cuma 3. Rafa, nasab, dan jar. Kemudian fira, fara, manis. Sama jenisnya nggak? Yaqra'u mudzakkar ya. Al-muslimuna mudzakkar. Berarti ini jumlah fi'ilnya udah benar nih. Sekarang Al-Qur'annya jadi apa? Orang-orang Islam membaca Quran. Berarti kan Quran sesuatu yang dibaca. Berarti ini objek ya. Apa namanya? Maf'ul bi. Dan kaidahnya kalau maf'ul bi itu mana? Nasab. Ini udah nasab belum? Dengan fathah ya. Jadi udah benar nih. Yaqra'ul muslimun al-Qur'an. Ini udah benar sampai sini. Kemudian fi masjidi, fi huruf apa? Jelas setelah huruf jar berarti isim setelahnya majrur ya, masjidi. Kemudian al-qaryati. Jadi apa dia kok tiba-tiba kasroh? Mudhof ilaih. Karena arti coba diartiin ya. Ini mudhof ilaihnya takdirnya apa? Min atau li? Li ya. Fi masjidin lil qaryati ya. Di masjid untuk atau milik kampung ya. Masjid kampung gitu. Maka karena dia mudhof ilaih dia harus majrur ya, kasroh. Maka benar nih, ini udah benar nomor 7. Yaqra'ul muslimun al-Qur'ana fi masjidil qaryati. Orang-orang Islam sedang membaca Al-Qur'an di masjid kampung. Tayyib, ini udah benar. Sekarang yang ke-8 ya. Kitabatuhu jamilun. Ya, hadza sayam khata. Kitabatuhu jamilun. Ini jumlah ismiyah ya. Berarti tinjauannya madu manis dari Malang ya. Pertama marfu nggak keduanya? Udah marfu nih ya. Kita batu sama jamilun. Kemudian manis sama nggak jenisnya? Kita batun itu apa? Mudzakkar muannas. Muannas karena apa? Karena apa? Karena ada tamar butohnya ya. Antum jangan terkecoh. Ini kan taknya tak biasa. Ya memang kalau tamar butoh ketika dia bersambung dengan ya huruf lain berubah jadi tak biasa ya. Asalnya kita batun dengan tak marbutoh. Kemudian ini kan mubtadanya, khobarnya muannas enggak? Mudzakkar ya. Ini mubtadanya muannas, khobarnya mudzakkar. Berarti salah ya. Berarti harusnya khobarnya muannas juga. Jadi yang benar kitabatuhu jamilatun. Hu-nya jadi apa ya? Ya emang domir. Domir itu namanya, kedudukannya. Bukunya. Fa'il mana fi'ilnya? Hah? Bukunya buku kok buku sih? Afan. Tulisannya. Berarti itu apa? Kalau kepemilikan udah pasti mudhof ilaih ya. Jadi kita batu itu mudhof, hu-nya mudhof
ilaihi. Cuma memang karena isim domir itu mabni, majrurnya nggak kelihatan kan? Jadi nggak kita batuhi, ya. Jadi benar ini kita batuhu jamilatun, ya. Kemudian yang kesembilan, jalasa ukhtu Zainabi fi ghurfatil julusi, ya. Saudarinya atau adik atau kakaknya si Zainab telah duduk di ruang tamu atau ruang duduk, ruang santai. Benar atau salah? Salahnya di mana? Ya jenisnya ya. Ukhtu itu kan muannas, harusnya fiilnya yang muannas. Jadi benar. Ya, yang pertama jalasat ya, jalasat ukhtu Zainab, saudaranya Zainab. Berarti Zainabnya apa? Mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu harus majrur ya. Berarti ini udah benar ya Zainabi ya? Hah? Udah benar ya Zainabi ya? Jalasat ukhtu Zainabi. Salah ya? Salah. Kenapa? Karena Zainab ini kan ghairu munsharif, dan ghairu munsharif ketika majrur fathah. Jadi ini jalasat ukhtu Zainaba ya. Fi ghurfati apa? Fi-nya jar, huruf jar, ghurfati majrur. Al-julusi jadi takdirnya apa nih? Li ya. Ghurfah lil julus. Ruangan untuk duduk-duduk ya, bersantai. Makanya dia kasar. Jadi ini yang benar ya. Yang benar adalah jalasat ukhtu Zainaba fi ghurfatil julusi. Baik. Kemudian yang ke-10 ya. At-tullabu dzahibun ila maktabatil madrasati. Ini tentu yang dimaksud ya para siswa pergi ya perpustakaan sekolah. Benar atau salah ini? Salahnya kenapa? Ini kan jumlahnya jumlah fi'il apa ismiyah? Ismiyah. Ismiyah itu kan madu manis dari Malang. Pertama marfu, keduanya tulabu marfu, zahibun marfu. Sampai sini masih benar. Kemudian yang kedua sama jenisnya. Atulabu mudzakkar, ya, zahibun mudzakkar juga. Kemudian dari mubtadanya marifat. Marifat nggak? Mana bukti marifatnya? Ada alif lam, makanya marifat. Kemudian yang keempat malang, sama bilangannya. Ini nggak sama ya. Atulabu itu bilangannya apa? Jama apa dia? Jama taksir ya. Kalau zahibun mufrad ya. Maka harusnya ini diganti. Jadinya gimana? At-tullabu, gimana cara merubah zahibun jadi jamak? Tambahin waw sama nun ya, jadi jamak mudzakkar salim. Jadi at-tullabu zahibuna ya, itu yang benar. At-tullabu zahibuna ila maktabatil madrasati. Hah? At-tullabu zahibuna ila maktabatil madrasati. Ini benar, ada yang benar semua nggak? Coba dinilai ya, dinilai. Pekerjaan temennya dinilai. Benar berapa? Tuh Rizky ngoreksi punya siapa? Hah? Apa? Nggak ditukar? Berapa nilainya? Ayo, ada yang nilainya 80 nggak? Si Bang Jaib nih salah 2. Masya Allah. Siapa 80 ya? Iya. Ada lagi nggak yang 70 ke atas? Yusuf 80. Bisa 80, Masya Allah. Si Paul berapa si Paul? Jangan nanya. Jangan nanya. Area berapa area? Hah? 4. 5. Oh 4. Si Paul? Sama? Oh 5. Mendingan dikit. Terus yang lain? Yusuf? Berapa? Hah? Oh Yusuf yang ini ya? Itu Agung ya? Ah, lupa nih. Agung. Arik 6. Agung berapa? Sekian. Hah? Iya. Sekian? Iya, sekian. Maksudnya? Oh itu berarti kalau nggak 4, 3, 2, 1 gitu ya? Ya, memang kalau nahwu itu harus fokus ya. Kaidah-kaidah yang udah kita pelajari, jangan sekali-kali kita tinggalin ya. Fiara para manis, madu manis dari Malang, ini harus dipakai terus. Dan memang harus dibiasakan. Ada lagi nggak PR selain ini? Yang nulis kalimat. Oh, yang bikin kalimat ya.
Ya, silakan buka. Halaman berapa tuh? 184. Ini agak menantang nih. Harus gundul. Nggak salah. Saya mah begini harus gundul. Salah. Ya, jadi kita diminta untuk membuat kalimat, ya, kalimat. Ya, kita diminta untuk bikin kalimat. Susunannya yang A, mubtada plus mudhof ilaih plus khobar. Dari mana? Dari Rizky. Jadi susunannya harus setelah mubtada harus mudhof ilaih. Habis itu ada khobar. Bacain. Ummu Khadijata Jamilatun. Ummu Khadijata Jamilatun. Benar nggak kalau ini susunannya mubtada, mudhof ilaih, khobar? Benar ya? Ummu Khadijah kan ibunya Khadijah, berarti ini mudhof ilaih. Jamilatun jadi khobarnya. Benar ya? Jadi Ummu Khadijata Jamilatun. Taib. Sekarang kalimat yang kedua, ya, fiil ditambah fa'il ditambah maf'ul bih plus mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya ke maf'ul bihnya. Ayo, yang B. Ayo, Huzaifah. Huzaifah kalimatnya gimana? Coba bacain. Yang B, Yang B ya. yang fiil fa'il. Fiil fa'il maf'ul bih mudhof ilaih. Benar yang ya. Coba. Yaktubu ibnun majalah Majalah. majalatin jadi Enggak apa-apa. Coba yaktubu ibnun ibnu menulis majalah baru. majalatin jadidin ya. Tayyib, sekarang kita tinjau. Yaktubu ibnun udah benar fil fa'il ya. Yaktubu ibnun ya, seorang anak ya sedang menulis. Terus majalah jadi apa? Berarti kan majalah yang ditulis ya. Berarti harusnya maf'ul bih itu nasab ya. Iya enggak? Jadi enggak majalatin jadinya. Maf'ul bih nasab. Nasab itu apa sih? Fathah ya. Yaktubu ibnun majalatan jadidin. Yang namanya kata sifat nggak mungkin jadi mudhof ilaih. Ini memang kesalahan yang sering dilakukan oleh para mubtadiin ya, para pemula, menjadikan kata-kata yang kata sifat sebagai mudhof ilaih. Nggak bisa. Kata sifat itu pasti jadi sifat, jadi naat, nggak bisa jadi mudhof ilaih. Jadi antum nggak bisa bikin mudhof ilaih ya dengan kata sifat, kecuali kalau kata sifatnya itu udah jadi gelar bagi seseorang. Paham nggak? Jadi itu kan baru ya. Nah, antum kan bermaksud terjemahnya kan seorang anak sedang menulis majalah baru kan. Majalah baru di sini apakah majalah dari baru kan enggak? Majalah untuk baru, bagi baru. Majalah li Enggak bisa kan? yang baru. Bisanya yang kan? Kalau yang mudhof ilaih bukan? Bukan, tapi apa? Kok badal sih? Naat. Sifat ya. Sifat. Jadi nggak mungkin antum bikin kalimat dengan kata sifat. Kecuali kalau antum meniatkan bahwa al-jadid ini si baru. Misalkan ada orang baru nih. Ada orang baru nih dipesan. Majalahnya siapa nih? Oh, hada majalatul jadidi. Ini majalah lil jadidi. Punya al-jadid yang baru. Kayak gitu, itu boleh. Tapi jarang-jarang kita begini kan. Misalkan jadi ganti nama orang Boleh. majalah tahu. Cuma ngapain sih Ibnun nulis majalah orang? Kalau mau jenisnya aja, misalkan majalah apa? Majalah Islam. Gitu aja. Misalkan yaktubu ya, Ibnun majalatal Islami. Itu benar. Majalah Islam ya. Paham ya? Nggak masalah. Baru soalnya. Kemudian yang ketiga, fi'il fa'il mudhaf ilaih jar majrur. Fi'il fa'il ya mudhaf ilaih jar majrur. Ibnu. Yaktubu ibnun
Kok sama lagi? Nggak apa-apa kan namanya sama. Oh, Yaktubu Ibnun Abi bukan Yaktubu Abu Ibnun kita ini Yaktubu Abu Ibni Kitabaini. yaktubu jadi si yaktubu Abu Ibnin Kitabaini. jadi si bapaknya Huruf jarnya mana? Itu aja udah jelas banget kan? Huruf jarnya nggak ada. Hah? Nggak ada kan? Waktu itu udah salah itu. Ayo coba kita bikin bareng-barang. Yang C. Fi'il fa'il yang ada mudhaf ilaihnya terus jar majrur. Misalkan ya. Ini gampang ini. Ya misalkan bapaknya Zaid telah pergi ke sekolah misalkan. Ngambil rapot kali itu. Ya. Bisa kan? Zahaba Abu Zaidin ilal madrasati. Selesai kan? Gampang. Zahaba Abu Zaidin ilal madrasati. Ya, ini yang C, ya. Kan zahaba Abu Zaidin. Fi'il, fa'il, mudhaf ilaih kan? Berarti yang contoh tadi kan pakai V ya? Ya, antum kagak ada huruf jarnya. Ya, kalau pakai V bisa. Iya, lagi pula itu salah juga kalimatnya. Coba antum baca lagi. Yaktubu Abu Ibni Kitabaini. Ini nulis 2 buku. Oh, benar-benar. Cuma antum kurang tanwin aja. Yaktubu Abu Ibnin kalau mau. Yaktubu Abu Ibnin. Kita bayi. Nggak boleh lah, nggak boleh ngasal huruf jar. Kalau itu kan maf'ul bi langsung, nggak bisa lah tambahin jar. Ganti kalimatnya kalau mau. Nggak bisa ngasal. Biar ada huruf jarnya tambahin fi apa artinya jadinya. Nggak jadi maf'ul bi itu kita bayinya, ya. Taib, yang D. Sifaul. Ada kitabu li masjidil qaryati. Hada kitabu Li masjidil qaryati. di Masjidil Qaryati. Ini benar atau salah? Nyaris benar ya. Kuaitnya benar, cuma ada yang kurang dikit. Apa coba? Mubtada khabar Ini udah benar semuanya, udah kaidahnya udah benar, cuma tergelincir di kaidah sedikit. Di kitabunnya. kita Tadi antum bacanya gimana? ada kitabu. Kenapa antum nggak tanwinin? Oh iya. Kan dia nggak gaya rumus sharif kan? Iya, benar. Kalau nggak gaya rumus sharif, ya nggak ditanwinin ya. Hada kitabun limasjidil qaryati. Tapi alhamdulillah selebihnya benar ya. Hada kitabun limasjidil qaryati. Ini adalah buku untuk masjid kampung. Hasan. Taib. Kemudian yang ya. Siapa? Arya. Gimana kalau mubtada'nya dipisah sama khabar? Emang kenapa? Pisahin aja. Saya nanya. Tadi PR banyak yang begitu. Mubtada mudhaf ilaih khabar. Abu Aliyun Terus Jamil. kurang atuh. Itu dari ini aja udah kelihatan kurang. Mudhaf ilaihnya mana? Cantik itu aja. Cantik. Seperti Purnama. Malah kelebihan huruf jar. Iya. Ini kan dari minta ada mudhaf ilaih, berarti gimana? Tadi gimana teh? Apa? Yang pertama apa? Mubtadanya apa yang kita pilih? Maksudnya Abu Aliyun. Abu Aliyun terus Jamil. salah ya. Abu Aliyun. Kalaupun dia nggak sesuai dengan kalimat itu tetap salah. Abu Aliyun salahnya di mana? Mudhaf ilaih itu kan harus majrur. Jadi yang benar Abu Aliyin. Jadi boleh misalkan kan bapaknya si Ali. Ini mubtada dan mudhaf ilaih. Sekarang kita diminta nyari khobar dan mudhaf ilaih. Berarti kan yang maknanya seperti mudhaf ilaih. Misalkan apa? Bapaknya si Ali, misalkan ya. Saudaranya Zaid, kelar. Abu Aliyin, aku Zaidin. Atau
bapaknya si Ali itu misalkan dosen kampus. Kan kalau guru doang mudaris, cuma kalau dosen itu ada jamiah kan. Jadi Abu Aliyin mudarrisul jamiati. Kayak gitu ya. Jadi ya harus belajar lebih banyak lagi Arya ya. Lanjut, Agung. Enggak, belum di Hah? Ah, apa? belum dipelajari bawahnya. Emang yang apa tuh? Oh iya benar ya. Santem tape ini buat minggu depan insyaallah. Tape. Ya ada pertanyaan untuk materi ini apa namanya? Mudafile dan jar majrur. Jadi yang mustasfa itu kita cari tahu dia itu takdirnya memang mustasfa bukan mustasfi itu gimana? Emang bahasa Arabnya rumah sakit itu mustasfa udah. Nggak bisa itu. Maksudnya kalau tempat lain misalnya masjid kan bisa Kan kalau masjid tidak diakhiri oleh huruf ilat ya. Kalau nggak diakhiri huruf ilat ya normal dia masjidun, masjidan, masjidin. Tapi untuk kata yang dari sononya ada huruf ilatnya seperti nama Nabi Musa. Nabi Musa misalkan Musa ya. Ja'a Musa. Ro'aitu Musa. Marartu bi Musa. Ada bedanya? Nggak ada. Terus mana bedanya? Ditakdirkan. Udah takdirnya pokoknya dia marfu, masuk, majur. Sekalipun nggak kelihatan. Jadi dia dianggap marfu. Karena emang dari sononya udah kayak begitu. Nanti ada kata yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Kalau huruf ilat alif itu udah mutlak, selamanya nggak bakal berubah. Tapi kalau ya, itu ada yang berubah dikit. Apa contohnya yang diakhiri oleh huruf ya? Kan kalau huruf alif contohnya mustasfa, Musa, Salwa. Sekarang coba cari yang diakhiri oleh huruf ya. Kalau wau rasanya nggak ada isim yang akhirnya wau. Nggak ada wau. Kalau ya apa contohnya? Aliyun itu ya-nya hidup. Ini yang ya-nya mati sukun. Asrori. Hah? Asrori. Ya tapi itu kan nama yang dibuat-buat. Yang asli Arab aja, yang asli Arab aja ya. Contohnya apa? Contohnya ini ya. Qadi, apa nih qadi? Hakim ya. Qadi kan tulisannya qaf, alif, do dan ya sukun ya. Itu huruf ilat juga kan? Nah, kalau seorang hakim telah datang, kita bilangnya ja'a, Ja'a khali. Hah? Ja'a khali itu ja'a qadi ya, qadi. Saya berpapasan dengan qadi, marartu bi qadi apa bi qadiyin. Pasti bi qadi, orang kita aja orang Indonesia susah nyebutnya. Apalagi orang Arab, lebih nggak mau lagi dengan nyebutinya ya. Tapi ketika mansub, dia normal. Ro'a itu qadian. Kenapa normal? Enteng soalnya. Memang salah satu kecerdasan orang Arab dalam berbicara, dia udah memikirkan efisiensi atau tenaga yang kita butuhkan untuk mengucapkannya. Kalau kita baca ja'a qadiyun, berat nggak? Masa nggak berat? Bandingkan dengan antum mengatakan ja'a qadi dengan ja'a qadiyun. Ja'a khali. Qadiyun harus ada antum harus monyong kan? Tapi kalau ja'a qadi ringan nggak? Termasuk apalagi yang majur ya. Marartu biqa coba kasrohin. Biqadiyin. Susah nggak? Susah kan? Ya, susah ya. Marartu biqadiyin. Susah kan? Enggak, susah itu. Karena antum nggak pasti kali bahasa Arabnya. Kalau lidahnya lidah Arab ya, ngomong qadiyin, wah itu beratnya banget. Tapi alhamdulillah kita orang Indonesia kan lidahnya lidah lempeng ya. Jadi kayak begitu tuh gampang. Cuma kalau lidah Arab ngomong qadiyin tuh berat banget. Tapi ketika dia difathahin nggak berat. Coba deh, kita aja ngerasain kan kalau qadiyan nggak berat kan? Qadiyan. Biasa banget. Tapi kalau qadiyun, qadiyin, itu kan ada energi lebih yang harus kita tekan kan? Qadiyin. Nggak bisa kita ngomong dia qadiyin. Nggak kedengeran. Pasti kita tekan qadiyin. Berat ya. Makanya kalau yang diakhiri oleh huruf ya, dia kelihatan ketika nasab, fathah. Tapi kalau yang diakhiri alif, ya udah begitu-gitu aja. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Baik. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Syafal kayak mau nanya? Enggak, baik ya. Ya, kita lanjutkan materi kita. Ini baru lanjut materi ya, insyaallah. Seru juga. Baik.
Jadi kemarin kita belajar bahwa dalam bahasa itu kan ada yang disebut dengan kalimat ya. Dan kalimat itu ada kalimat inti, ada tambahan ya. Kalimat inti itu kalau dalam bahasa Arab itu cuma ada dua rumus ya, fi'il fa'il atau mubtada khobar ya. Fi'il fa'il maf'ul bi dan mubtada khobar. Selebihnya itu disebut dengan keterangan ya. Nah, kemarin kita udah belajar dua jenis keterangan yang wajib majrur ya. Dua jenis keterangan yang wajib majrur, yaitu apa? Jar dan majrur dan mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita belajar tentang tawabi ya. Tawabi. Apa itu tawabi? Kelompok jabatan kata dalam Dari kata tabiun. Apa arti tabiun? Ya, kayak tabiin kan orang-orang yang mengikuti sahabat ya. Berarti tabi itu pengikut. Kenapa dinamakan tabi? Tawabi? karena dia mengikuti Karena kalau mudhaf ilaih, i'rabnya mutlak harus majrur. Kemudian misalkan mubtada, mutlak dia harus marfu, khobar harus marfu, maf'ul bih harus mansub. Tapi kalau kelompok tawabi ini, dia ini fleksibel. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, dan bisa juga majzum, ya. Tergantung apa yang diikutin. Kalau yang dia ikuti marfu, dia marfu. Yang dia ikuti mansub, dia mansub. Kayak gitu ya. Jadi tergantung apa yang dia ikuti. Dia memang nggak punya pendirian nih. Dia ngikut, ya kalau ngikut ya orang ke kanan, kiri ke kiri. Jadi dia orangnya nggak punya pendirian. Tergantung apa yang dia ikuti. Nah, tawabi ini ada berapa? Ada 4 ya. Tawabi ini ada 4. Apa aja yang pertama? Naat, yang kedua ataf, taukid, dan badal. Apa itu naat? Sifat ya. Kata sifat. Buku baru, masjid besar, kampung kecil, pintu apa? kayu. Kalau pintu kayu mudhaf ilaih. Iya. Pintu bagus. Apa lagi? Masya Allah, wajah tampan. Brother cantik. Gadis cantik. Brother cantik. Brother tinggi. Janda. Janda ungu. Janda ungu. Janda kembang. Janda kembang. Maksudnya gimana nih? Bisa sifat ya. Janda yang digandrungi gitu ya, janda kembang ya. Tayyib. Seneng banget sama janda. Ya. Naat, yang kedua atof. Kalau atof apa? Kata sambungnya dan misalkan saya dan Zaid pergi. Nah, itu atof. Kemudian taukid apa? Taukid itu kan artinya penekanan, cuma nanti penekanan dengan kata tertentu ya. Jadi terbatas kata-katanya. Kemudian yang terakhir badal. Badal itu apa? Keterangan pengganti ya. Kayak misalkan kalau di bahasa kita gimana? Kayak misalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri rapat APEC. Siapa Presiden Republik Indonesia? Siapa Jokowi? Nah, itu namanya keterangan pengganti. Dibuang satu, orang masih ngerti. Iya nggak? Itu keterangan pengganti. Di bahasa Indonesia namanya apa gitu? Itu kita belajar kalau nggak salah pas SMP atau SMA. Presiden Republik Indonesia Jokowi menghadiri APEC. Jokowinya dibuang, paham nggak kita? Paham. Siapa itu yang hadir? Si Jokowi kan? Presidennya kita buang, Jokowi disebut, paham nggak kalau Jokowi itu presidennya? Nah, itu namanya keterangan pengganti. Ini contoh, cuma nanti ada yang nggak begini. Cuma yang apple to apple dengan apa namanya bahasa Indonesia yang kayak begitu contohnya. Jadi ada 4 ya, naat, ataf, taukid, dan badal. Sekarang kita belajar 2 dulu ya, cicil ya. Yang pertama naat dulu, setelah itu belajar yang ataf. Buka buku halaman berapa tuh? 39. Ya. Istilah yang sering kita dengar untuk kata sifat ini, naat dan man'ud, atau sifat dan mausuf ya. Naat, man'ud, sifat dan mausuf ya. Naat itu apa? Kata sifatnya. Kalau man'ud, yang disifati ya. Kenapa kita perlu ya menggunakan kata sifat dalam kalimat sehari-hari? Karena terkadang kita membutuhkan keterangan tambahan. Misalkan kalau ada 2 orang yang namanya Zaid di kelas, kan kalau kita cuma ngomong Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Ini jadi nggak jelas kan? Maksudnya ya sekalipun kalimatnya sempurna, tapi kita akan bertanya-tanya Zaid yang mana. Biasanya kita membedakannya dengan sifatnya. Misalkan Zaid yang satu pendek, yang satu tinggi.
Bisa dengan ya Ja'a Zaidun at-tawilu. Dia yang tinggi udah datang. Nah, berarti yang datang yang tinggi, yang pendek belum datang. Atau yang satu ganteng, yang satu nggak ganteng. Nggak jelek ya, nggak ganteng doang. Ya. Ja'a Zaidun al-jamilu. Nah, kayak gitu. Ya, Ja'a Zaidun al-jamilu. Ya, jadi ini salah satu fungsi keterangan dalam kalimat karena terkadang kalau kita hanya menggunakan kalimat inti tidak dipahami karena banyak pilihan ya, karena masih banyak kemungkinan. Makanya untuk menjelaskannya lebih lanjut dipakailah keterangan tambahan. Bagaimana kaidah na'at man'ut? Gampang. Karena antum udah belajar mubtada khobar dan antum udah belajar juga mudhaf ilaih, maka na'at man'ut itu harusnya antum pahami lebih gampang lagi. Karena kalau na'at man'ut harus sama dari semua sisi. Titik. Harus sama-sama marifat, sama-sama nakirah, sama-sama muzakkar, sama-sama apa lagi. Pokoknya semua tinjauan isim yang kemarin kita pelajari, marifat nakirah, musharif kalau musharif enggak. Marifat nakirah, muzakkar muannas, terus dari sisi apa? Bilangan, dia harus sama persis. Artinya kalau yang kita sifati muzakkar, berarti sifatnya harus muzakkar juga. Kalau yang kita sifati misalkan jamak, sifatnya harus jamak juga, kecuali jamak taksir. Karena jamak taksir itu dihukumi yang gue rokil mufrad muannas. Contohnya misalkan ya, ini adalah Zaid yang ganteng misalkan. Kita gimana ngomongnya? Hah? Siapa yang ngomong haji? Hada Zaidun. Pertanyaannya, hada Zaidun jamilun atau hada Zaidun al-jamilu? Ayo ma'asah. Mana yang benar? Hada Zaidun jamilun atau hada Zaidun al-jamilu? Siapa yang bilang dua-duanya benar tadi? Tapi kan ini Rizky ya. Kenapa dia bilang dua-duanya benar? Yang pertama hada Zaidun jamilun. Iya, terus kenapa ya? Apa namanya? Nggak ada. Kan harus sama dari semua sisi ya. Zaid ini dari sisi mudzakkar muannas dia apa? Dari sisi adatnya mufrad. Terus dari sisi marifat nakirahnya? Marifat apa nakirah Zaid? Marifat. Kaidahnya awan atau harus sama dari semua sisi ini kan? Kalau kita katakan hada Zaidun jamilun, ini benar dari sisi sama-sama mudzakkar, benar. Sama-sama mufrad, iya. Tapi apakah sama-sama marifat? Sama-sama marifat nggak? Enggak. Terus gimana ya? Tambahin alif lam biar jadi marifat. Makanya yang benar hada Zaidun al-jamilu. Ya. Tapi kalau kita mau ngomong, ini adalah buku yang ganteng. Buku yang bagus. Kan jamil juga ya? Gimana ngomongnya? Buku. Ada kitabun al-jamil. Hada kitabun. Al-jamil. Mana yang benar? Hada kitabun jamilun atau hada kitabun al-jamilu? Al-jamil. Gimana itu? Tabu jamil. Emang kitabu ghairu munsharif? Kok yang tinggal tanwinin? Jamil. Hada kitabun jamilun atau hada kitabun al-jamilu? Kenapa nggak pakai al? Sekarang kita i'rab dulu deh. Hada kitabun jamilun. Hada jadi apa? Mubtada ya. Kitabun jadi khabarnya. Jamilun jadi naatnya, sifatnya ya. Itu kenapa tidur? Oh pusing. Nah, pertanyaannya yang benar tuh hada kitabun jamilun atau hada kitabun al-jamilu? Harusnya kalau antum fokus sama yang tadi, ini gampang jawabnya. Hah? Kitabun itu dari sisi jenis muzakkar ya. Berarti itu benar tuh. Dari sisi bilangannya mufrad ya. Dari sisi marifat nakirah? Nakirah atau marifat? Nakiro. Kan ada ininya.
Emang kenapa kalau ada hadza? Iya, depan tadi itu. Yang bikin dia ma'rifat itu kalau idofah. Kalau idofah itu bukan ke belakang, ke depan, ke setelahnya. Oh iya. Jadi dia nakiroh. Iya. Karena kitabun nakiroh, Jamil. sifatnya juga harus Nakiro. nakiroh. Jadi yang benar hada Kitabun jamil. kitabun jamilun. Kenapa nggak hada kitabun jamilin? Karena harus sama-sama rufa. Benar, Hasan ya. Masya Allah nih, Syifaul nih. Ya, jadi dia harus sama dari sisi ya i'rabnya. Kalau yang disifati marfu, dia marfu juga. Kalau disifati mudzakkar, mudzakkar juga. Yang disifati apa tuh? Yang belum. Mufrad, mufrad juga. Yang disifati ma'rifat, ma'rifat juga, ya. Pokoknya dari 4 sisi, ingat ya dari 4 sisinya. Pertama dari sisi i'rabnya harus sama. Kalau dia mengikuti marfu ya marfu, mansub, majrur, majzum. Kemudian yang kedua dari sisi jenisnya. Kalau yang disifati mudzakkar, sifatnya harus mudzakkar. Muannas ya muannas. Kemudian dari sisi bilangan ya. Kalau yang disifati mufrad, ya sifatnya harus mufrad. Yang disifati musanna ya musanna. Yang disifati jama ya jama. Kemudian yang keempat dari sisi ma'rifat nakirah. Kalau yang disifati ma'rifat, sifatnya ma'rifat. Yang disifati nakirah, sifatnya harus nakirah juga. Paham tuh? Insyaallah ya, taib. Misalkan kita mau bikin kalimat nih. Saya telah melihat ra'aitu 2 siswa yang rajin. 2 siswa tuh Taliban. Nih, Libani ya? jadi benar apa? Saya telah melihat 2 siswa yang rajin. Itu Taliban. 2 siswa nasyidun. Jadi gimana? Ra'aitu talibani rajin tuh nasyidun. Berarti Taliban. An-Nasyid. Nasyid. Tadi apa sih, Kang? Rajin? nasyidun. Pakai to. Nasyidun. Ra'aitu talibani nasyidoni gitu. Ini benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ruk. Ra'aitu talibani nasyidoni. Salahnya di mana? Hah? Hah? Sama jenisnya, sama-sama mudzakkar kan? Talibani sama nasyidoni. Sama-sama mudzakkar, sama-sama musanna, sama-sama jumlahnya. Tapi salahnya di mana? Kalau kita mengatakan saya melihat 2 orang siswa yang rajin, 2 orang siswa ini kedudukannya jadi apa? Khobar mana mubtadanya nih jumlah fi'li ya. Saya melihat 2 orang siswa, berarti 2 orang siswa ini yang diapain? Maf'ul bi. Maf'ul bi harus apa? Talibannya emang nasab. Nasobah. Kok nasobah ini sih? Talibaini. Ra'aitu talibaini. Terus nasyitaini. Gitu ya. Ra'aitu talibaini nasyitani. Ini yang bilang belajar satu kaidah jangan lupakan kaidah yang lain. Kita emang lagi belajar naat manutnya, tapi jangan lupa kalau maf'ul bi itu harus mansub. Tes lagi ya. Tes lagi. Nah, misalkan apa kita mau ngomong buku ini bagus. Belum belajar. Badal itu. Misalkan kita mau ngomong apa? Ngapain sih? Ngelihat apalagi sih? Kata kerja apalagi sih? Melihat. Membaca. Ya. Zaid, jangan Zaid, yang banyak aja. Para siswa ya sedang membaca buku yang banyak. Buku-buku yang banyak. Tadi sedang membaca ya? Para siswa sedang membaca buku-buku yang banyak.
Yaqra'u atau at-tullabu, iya belum banyak buku-buku yang banyak. Buku-buku apa bahasa Arabnya? kutubun. Iya, jadi gimana? Yaqra'u tullabu terus yang jadi banyak jamak Hah? Ayo. Yaqra'u tullabu Kutubun. kutubun. Kutuban. Hah? Kutubun. Kutubah jamak kan. Al-kutuba terus yang banyak. Banyak apa sih banyak? Kasirun kan? Jadi gimana? Al-kasiru jadi apa al-kasiru? Tapi kalau kutubun bukannya udah iya udah banyak juga Kan kita penekanan. Orang Arab tuh suka lebay. Udah banyak ditekanin lagi. Yang banyak kita alokasinya sekali. Ada kitab, ada kasiran. Kutub bukan kitab. Kutubah. Oh, kutubah. Nah, Kutub kasir. gimana? Jangan disukunin. Ya. Diharokatin coba. Yaqra'u tullabu Kutub. Kasiruna. kutuba kasirun. Ini yang nih bilang nih belajar satu kaidah yang lain dilupain nih. Coba ya. Zaid sedang Lupa nih yang mana? Zaid sedang membaca buku-buku. Berarti buku-buku apa? Maf'ul bi ya. Maf'ul bi harus nasab kan? Berarti yaqra'u tullabu al kutuba atau kutuban. Kita pakai al aja ya. Yaqra'u tullabu al kutuba. Nyampe sini udah clear dulu. Fi'il maf'ul bi ya. Yang banyak. Kan berarti kita mau memberi sifat buat si kutub ya. Dan kaidahnya harus sama dari segala sisi. Pertama sama-sama mansub. Karena di al kutuba berarti harusnya al Al-kasirah. kasirota. Yang ngasih kan kasirah. Kan jamak. Tulab Kasirah ini. kan bukunya jamak. Nasabnya banyak. Kutub banyak harusnya kasirnya pun gimana? Kan sama jenisnya sama ya. Tapi itu coba taksir banyak mufrad warna. Itu kalau guru akil. ini Benar, iya. Iya benar. Jadi yang benar yaqra'u at-tullabu al-kutubal katsirata. Kenapa al-katsirata? Ya karena yang pertama al-kutub itu ya. Itu kan jamak taksir ghairi akil, maka sifatnya itu mufrad muannas. Jadi yang benar al-kutuba al-katsirata. Udah sama belum dua-duanya? Sama-sama mansub, sama-sama muannas. Kemudian apa lagi? Sama-sama marifat ya, ada alnya kayak gitu. Paham ya? Belum paham itu. Masih ngeraba-raba. Ya. Lagi ya. Kita mau ngomong ya. Siswa-siswa Membeli pulpen. yang apa? Siswa cantik. Siswa-siswa yang Pandai, baru. pandai. Siswa-siswa yang baru. Siswa-siswa yang rajin itu, ya siswa-siswa yang rajin itu, ya pintar. Siswa yang rajin itu pintar. Rajin kalau tidak. Asyitun. Pintar itu mahirun. Tulabul menasib. Berarti rajin itu jadi apa? Sifat ya? Kalau sifat berarti harus sama dari semua sisi kan? Pertama dia harus sama-sama marfu, berarti atulabu. Juga. Cuma pertanyaannya, tulab itu mufrad atau jamak? Jamak ya. Berarti sifatnya harusnya jamak. Ya. Emang ada nasyituna? Nasita. Justru pertanyaannya, apa bentuk jamak dari nasyitun? Nusyata'u. Ini yang sulitnya kalau sulitnya di sifat itu, ya kebanyakan jamaknya untuk yang mudzakkar ya. Untuk yang mudzakkar jamak taksir. Tapi kalau untuk yang muannas enak. Kenapa? Jamaknya jamak muannas salim. oh jadi
Jadi kalau jamu muannas at-thalibatu an-nasyitatu selesai. Tapi kalau buat yang mudzakkar jamannya jamak taksir. Namanya jamak taksir ada rumusnya nggak? Nggak ada, harus cek kamus. Jadi at-tullabun nusyata'u mahiruna. Ya, mahiruna, ya. Siswa-siswa yang rajin itu pintar. Ya, paham? Baik. Sekarang buka bukunya. Kita lihat contoh-contoh na'at dan man'ut. Halaman berapa tuh? Hmm? Materinal halaman berapa sih? 141. Oh, dari 141 ya. Oke, 141. Kita tampilkan di layar dulu. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Hayya naqra ma'an. Aliyun al-jamilu tawilun, yuk baca. Aliyun al-jamilun tawilun. Ali yang ganteng itu tinggi. Astaghfirul kitab al-jadida. Saya menyambung buku yang baru. Al-mudarrisani mujtahidani mahirani. Kedua pak guru yang bersungguh-sungguh itu pandai. Ra'aitu talibatan nasyitaini. Aku melihat dua siswi yang rajin. Al-muslimuna mu'minuna muslimuna. Orang-orang Islam yang beriman tapi beriman. Ra'aitul muslimina musallina fil masjid. Saya melihat orang Islam di masjid. Salatul shomatu sholihatu. Orang-orang muslim yang melakukan sholat. Maratu bil mudarrisatil mahirati. Aku bersama dengan para guru yang pandai. At-tullani min para siswa yang baru itu dari negara yang jauh. At-tujarul mujtahidina al-awliya. Para pedagang yang bersungguh-sungguh kaya. Baik, kita bahas ya. Contoh yang pertama, Aliyun al-jamilu tawilun. Ya, Ali yang ganteng itu tinggi. Ali yang ganteng itu tinggi. Berarti Aliyun jadi apa? Mubtada ya. Al-jamil jadi apa? Khobar lagi. Kalau kita khobar, Ali itu ganteng. Ini kan enggak. Ali yang ganteng itu tinggi. Naat. Manutnya justru si Ali. Kan arti dari manut apa sih? Yang disifati. Berarti, dan lagi-lagi manut ini bukan i'rab ya, bukan kedudukan ya. Jadi yang jadi kedudukan itu naatnya. Kalau manut itu hanya kayak mudhof ya, cuma alasannya adanya naat. Aliyun al-jamilu tawilun ya. Kenapa al-jamilu enggak jamilun? Kan biar sama bentuknya semuanya. Aliyun jamilun. Karena Ali itu marifat, makanya sifatnya juga harus naat, harus marifat. Aliyun al-jamilu tawilun ya. Astairul kitabal jadida. Kenapa al-jadida enggak al-jadidu? Karena dia sifat ke kitabah. Pertanyaannya kenapa al-kitabah enggak al-kitabu enggak al-kitabi? Hah? Kenapa astairul kitabah enggak astairul kitabu atau al-kitabi? Karena maf'ul bi ya. Makanya astairul kitabal jadida. Nah, karena al-kitabah ma'rifat makanya al-jadida. Jadi enggak astairul kitabah jadidan ya, tapi astairul kitabal jadida. Al-mudarrisanil mujtahidani mahirani ya. Ini makanya kalau kita belum belajar ya tentang naat, kemungkinan kita akan bingung menentukan khobarnya yang mana. Ya enggak? Soalnya ini sama-sama ani tiga-tiganya nih. Al-mudarrisanil mujtahidani mahirani. Tapi karena kita udah belajar bahwa kalau ada dua isim nempel sama dari segala sisi itu pasti naat, maka dengan pasti kita mengatakan khobarnya bukan mujtahidani, tapi mahirani.
Karena ini sama dari tiga sisi, berarti mustahidan ini sifat bagi si mudarisani, ya. Kedua pak guru yang bersungguh-sungguh itu pandai, ya. Kemudian ra'aitu talibataini an-nasyitataini, ya. Kenapa ra'aitu talibataini enggak talibatani? Maf'ul bi ya. Maf'ul bi itu kan ini musanna, mansubnya dengan ya, bukan dengan alif. Makanya pokoknya ciri-ciri ya, naat itu sama banget dia. Kayak tadi al-mudarisani, al-mustahidani, atau libataini, an-nasyitataini, sama persis kan? Seperti itu. Kemudian al-muslimuna, al-mu'minuna, muhsinuna, ya. Al-muslimuna, al-mu'minuna, muhsinuna. Orang-orang Islam yang beriman itu berihsan. Sekarang kalau kalimatnya begini, artinya apa? Coba dengerin baik-baik ya. Al-muslimun, al-mu'minun, al-muhsinun, al-so'imuna. Al-muslimun, al-mu'minun, al-muhsinun, al-so'imuna. Apa artinya? Orang Islam yang beriman dan berislam itu Nggak pakai sedang ya. Berpuasa ya. Al-muslimun, al-mu'minun, al-muhsinun, al-so'imuna. Orang-orang Islam yang berihsan itu, orang-orang Islam yang beriman dan berihsan itu berpuasa. Enggak pakai sedang ya. Kalau jumlah ismiyah jangan diartiin sedang telah ya. Ya, dan memang biasanya kalau kita membuat kalimat dengan apa namanya? Dengan isim kayak begini, itu menandakan memang dia gemar melakukan sesuatu. Contohnya di kalimat ra'aitul muslimin al-musallina fil masjid. Apa artinya? Saya melihat orang-orang Islam yang ini sholat di sini bukannya kata kerja ya. Jadi nggak boleh kita artiin sedang atau telah ya. Tapi justru ini menjadi sifatnya bagi orang yang Islam. Jadi boleh kita artiin saya telah melihat orang Islam yang suka sholat, yang sering sholat, gemar sholat di masjid, gitu ya. Jadi memang salah satu faidah kenapa kita lebih memilih jumlah ismiyah dibanding jumlah fi'liyah. Kalau kita ingin ya menjelaskan dari sisi waktunya pakai jumlah fi'liyah, tapi kalau kita ingin menjelaskan tanpa menghendaki ada keterangan waktu atau ingin menjelaskan bahwa itu memang sifat atau perbuatan yang senantiasa dia ulang-ulang karena kesukaannya, pakainya jumlah ismiyah. Paham ya? Kemudian sholatil muslimatu as-solihatu, ya. Orang-orang muslimah yang sholih itu telah sholat, ya. Ini kita lihat ya. Al-muslimatu as-solihatu, maka dia sama persis ya dari semua sisi. Kemudian marartu bil mudarrisatil mahirati. Saya berpapasan dengan para guru yang pandai. Kenapa al-mudarrisati? Enggak al-mudarrisatu. Maf'ul bih. Marartu bil mudarrisatil mahirati. Ada huruf jarnya. Ada huruf jar bi ya. Majrur. Makanya sifatnya al-mahirati ya, enggak al-mahirata, enggak al-mahiratu ya. Oh ya, Afwan tadi koreksi ya. Terkadang ya untuk kata sifat ini ada beberapa kata sifat yang tidak ditemukan bentuk jamak muannats salimnya. Contohnya misalkan ya jadid ya. Jadidun. Jadidun itu ada beberapa tulisan yang membolehkan jadidat. Tapi kalau setelah cari-cari di beberapa literatur termasuk Durusul Lughah ya. Di Durusul Lughah itu ya mengambil pendapat bahwa kebanyakan kata sifat itu tidak punya bentuk jamak muannats salimnya kecuali yang memang dia diambil dari sifat musyabbahah ya. Seperti kabir bisa kabirat. Tapi itu pun ada yang mengatakan kalau jamaknya tetap yang dipakai jamak taksirnya. Kayak jadidun ya, jududun ya. Ya. Itu baik at-tullabu al-jududu atau libatu al-jududu juga. Ya. Jadi enggak at-talibatu al-jadidatu. Kabirun. Ya. Baik mudzakkar atau muannats tetap yang dipakai kibaru, al-kibaru. Misalkan siswa yang besar maksudnya apa mungkin gede-gede kali. Misalkan at-tullabu al-kibaru atau libatu al-kibaru juga. Jadi enggak al-kabiratu ya. Jadi memang di sini ada semacam perbedaan pendapat. Tapi insyaallah yang lebih kuat itu yang
kebanyakan kata sifat itu jamaknya jamak taksir, baik untuk mudzakkar ataupun yang muannas. Jadi berlaku untuk keduanya ya. Contohnya judud ini. Judud ini buat jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim juga dan jamak taksir. Jadi semuanya pakai jududu. Jadi nggak pakai jadidatu ya. Jadidatu karena tidak ditemukan contoh yang menggunakan jadidatu. Insya Allah ini yang lebih kuat ya. Termasuk aneh lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa ya jadidun ini dan beberapa kata sifat yang semisal dengan ini jamaknya itu jamak taksir aja udah, nggak ada jamak muannas salimnya ya. Makanya at-tulabul jududu. Kalau at-talibatu sama. Al-jududu juga enggak at-talibatu al-jadidatu ya. Paham ya? Di sini ada dua contoh naat manut ya. Yang pertama at-tulabul jududu, yang kedua al-buldanil ba'idati ya. Kemudian at-tujaru al-mujtahiduna aghniya'u. Nah, ini juga jadi apa? Semacam penekanan bahwa yang penting sama-sama jamak. Nggak perlu harus sama-sama jamak taksir sama jamak mudzakkar salim. Contohnya at-tujaru al-mujtahiduna aghniya'u ya. Tujar itu jamak apa? Taksir. Mujtahiduna mudzakkar salim ya. Jadi nggak mesti harus sama-sama jamak taksir. Yang penting sama dari sisi jamaknya. Jadi at-tujaru al-mujtahiduna aghniya'u. Seperti itu. Tapi ada pertanyaan untuk naat. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh-contoh dalam Quran dan hadis ya. Contoh naat man'ut ya dalam Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah dan sering kita baca setiap hari ya. Setiap hari 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqima. Lihat aja sama-sama al ya kan? Sama-sama fathah. Maka yang kayak begini udah pasti naat man'ut. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dalam surat An-Naba, anin nabail azim ya. Anin nabail azim ya. Ini kan lihat sama-sama al, sama-sama kasroh. Ini udah pasti naat man'ut dari kabar yang besar ya. Fiha kutubun qayyimah ya. Lihat itu sama-sama tanwin. Kalau kita bilang ini mubtada khobar nggak mungkin ya. Kutubun itu nggak marifat. Pokoknya kalau antum lagi baca Quran nih, ketemu dua isim yang nempel, terus sama persis, sama-sama al atau sama-sama un, an, in, itu udah pasti naat man'ut. Sudah pasti. Pokoknya semua yang bunyinya sama, ya, an, un, in, nah itu, ya, kecuali mubtada khobar ya. Kecuali mubtada khobar. Mubtada khobar bunyinya sama juga kan, Zaidun, Jamilun, kan sama-sama un. Tapi yang membuat dia nggak jadi naat apa? Apa yang membuat Zaidun Jamilun nggak jadi naat? Ya, Zaid itu marifat, Jamilun itu akhirah. Justru disitulah kita membedakan ya mana yang mubtada khobar, mana yang naat man'ut. Zaidun Jamilun, nah ini sempurna kalimatnya. Zaid itu ganteng, tapi Zaidun al-Jamilu sempurna nggak kalimatnya? Enggak. Zaid yang ganteng. Kenapa Zaid yang ganteng? Perlu ada keterangan tambahan lagi. Zaidun al-Jamilu kenapa misalkan? Pintar. Zaidun al-Jamilu mahirun. Zaid yang ganteng itu pintar. Tapi kalau mahirnya tambahin al lagi, selesai nggak kalimatnya? Nggak selesai lagi. Zaidun al-Jamilu al-mahiru. Zaid yang ganteng, yang pintar itu harus ada tambahannya lagi. Misalkan apa? Rajin, nasyitun ya. Zaidun al-Jamilu al-mahiru nasyitun. Nah, ini permainan al ya. Permainan al dalam kalimat. Sangat krusial kalau kita ngomongin jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah nggak peduli dia. Kalau jumlah fi'liyah ente mau bilang ja'at thalibun, ja'at thalibu, terserah. Yang penting bedanya itu cuma kalau ja'at thalibun ini umum. Kalau ja'at thalibu ini sudah dimaksudkan. Ya. Tapi kalau kita ngomong jumlah ismiyah, ya kalau kita ngomongnya isim, wah ini ngaruh banget nih. Hati-hati dengan al ya, waspadailah al ya. Jangan salah ngasih al. Ya, baik. Contoh yang keempat ya. Summa innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun ya. Lihat sama banget ad-dhaluna al-mukadzibuna. Karratun khasirah ya. Karratun qalu tilka idan karratun khasirah. Ya, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya ini contoh. Ini contoh yang enggak kelihatan.
Karena kubro ya begitu aja udah, nggak bisa diapa-apain. Ya. Ya wahadal baladil amin dalam surat At-Tin ya. Wahadal baladil amin. Lihat al baladi al amini sama persis ya. Ya. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Ini naat semuanya nih. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Semua sama. Ini kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah juga ya amilatun nasibah. Ya amilatun nasibatun. Tasla naron hamiyah. Ya ini juga naron hamiyatan sama persis. Tusqa min ainin aniyah ya. Kemudian fiha ainu ya, fiha ainu jariyah ya, fiha sururum marfu'ah. Lihat bunyinya sama. Itu ya terindikasi naat man'ut. Kalau bukan mubtada khobar dia pasti naat man'ut. Kemudian dalam hadis ya ada juga al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi ya. Seorang mukmin yang kuat ya, seorang mukmin yang kuat ya, maka disifat khairun lebih baik wa habbu dan lebih dicintai ya oleh Allah minal mu'minid dha'ifi dari seorang mukmin yang lemah. Nah, lihat ini contoh naat man'ut dalam Quran dan hadis. Tapi ada pertanyaan? Rasanya untuk atof kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya karena waktunya udah nggak cukup. Ada PR kan? Belum dulu, belum. Maksudnya kan bahasanya Iya, belum selesai. Nanti setelah disambung dengan atof, kemudian taukid dan badal, ya baru ada PR insya Allah. Dan memang kalau belajar nahwu harus ada PR-nya. Kalau nggak ada PR-nya itu bisa dipastikan apa yang dipelajari nggak kepake. Karena beda dengan sorob. Sorob itu teori. Banyak teorinya. Antum hafal teorinya selesai kan? Antum hafal wazannya nih. Fa'ala yaf'ulu falan udah selesai sampai situ doang. Tapi kalau nahwu nggak bisa. Hafal teori aja tuh nggak menjamin antum bisa. Setelah hafal teori, antum harus tahu cara makainya. Ya setelah antum tahu ada kaidah-kaidah Vira Faramanis, madu manis dari Malang, mudhof nggak boleh al, mudhof nggak boleh tanwin, mudhof harus majrur, ya. Habis itu harus dipakai. Dan dalam kalimat kita nggak bisa milih-milih kan. Ane maunya kalimatnya mubtada khobar aja udah, jangan ada mudhof ilaihnya biar nggak bingung dulu, nggak bisa. Jadi memang kalau untuk nahwu ini harus sering berlatih. Ya, seperti itu. Tapi ada pertanyaan untuk naat ini? Ya, kesimpulannya naat itu adalah ya keterangan tambahan dalam kalimat yang berfungsi untuk memberikan sifat ya. Keterangan sifat untuk kata yang disifati. Istilah yang dipakai naat, man'ut atau sifat dan mausuf ya. Kemudian kaidah yang berlaku bagi naat, dia harus sama dari 4 sisi ya. Dari sisi jenisnya yang mudzakkar muannas, dari sisi i'rabnya marfu mansub majrur majzum, kemudian dari sisi jumlahnya mufrad musanna jamak, kemudian dari sisi ma'rifat nakirahnya ya. Ma'rifat nakirahnya. Baik, Anda rasa cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.